Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah melimpahkan nikmatnya yaitu berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan B8 ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, tak lupa juga kita salawat beriring salam. Lupa juga kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW yang dimana telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam terang benderang seperti kita rasakan saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengatur mata kuliah yaitu MEM Sirvena Novianti SPD MPD yang dimana kebetulan hari ini berhalangan hadir dikarenakan masih di perjalanan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir untuk mengikuti presentasi kita pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Junior dengan NIM AP 110. Hari ini kami dari kelompok 13 di mana di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu langsung saja pada kesempatan kali ini kelompok kami yaitu kelompok 13 akan memaparkan materi tentang isu global dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, yang dimana untuk pembahasan pertama tentang pengertian isu global akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian isu global. Isu global adalah permasalahan yang muncul di berbagai belahan dunia dan memberikan dampak secara luas bagi umat manusia. Isu-isu ini biasanya bersifat lintas batas negara, berskala besar, dan membutuhkan kerjasama antar bangsa untuk penanganannya. Materi kedua yaitu tentang isu global dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, isu global dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar ada 5, di mana kami mengambil 5, yang dimana untuk urutan pertama yaitu kemiskinan global dan ketimpangan sosial. Seperti kita tahu bahwasanya di berbagai belahan dunia masih banyak masyarakat ataupun warga negara yang masih bisa dibilang masih kekurangan atau kemiskinan, serta adanya ketimpangan sosial antara miskin dan juga si kaya. Kedua, tentang perubahan iklim dan pemanasan global. Untuk perubahan iklim dan pemanasan global, kita tahu setiap daerah, setiap negara memiliki iklimnya masing-masing. Seperti Indonesia ini memiliki iklim tropis dan juga subtropis, sedangkan negara-negara lain mungkin ada musim dingin, musim gugur, maupun musim yang lainnya. Sedangkan untuk materi ketiga itu konflik dan perdamaian dunia. Untuk konflik dan perdamaian dunia bisa kita ambil contoh seperti Palestina dan juga Israel, yang dimana itu masih marak-maraknya tentang pengeboman dan juga pengambilan alih tentang negara. Keempat yaitu globalisasi dan budaya populer. Globalisasi dan budaya populer sudah kita rasakan dari dulu hingga sekarang, mulai dari perubahan style, merek-merek branding, ataupun makanan yang sudah sangat-sangat mendunia. Kelima yaitu migrasi dan isu kemanusiaan. Untuk migrasi dan isu kemanusiaan sudah banyak warga-warga negara lain yang mengungsi dari negara tempat tinggalnya ke negara lain dikarenakan beberapa faktor. Mungkin mulai dari kurangnya perhatian pemerintah, kurangnya pendapatan, dan juga untuk menghidupi keluarganya untuk menjadi TKW. Oke, baik. Untuk pembahasan materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada Tasya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh saudara Didi. Materi selanjutnya yaitu strategi integrasi isu global dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Strategi yang dapat digunakan meliputi seperti pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning pada pembelajaran IPS di sekolah dasar. Yang kedua, pembelajaran berbasis cerita atau storytelling. Yang ketiga, metode role playing dan simulasi seperti yang anak-anak atau peserta didik akan bermain peran selama proses pembelajaran. Yang keempat, project based learning atau project based learning atau PJBL. Selanjutnya, kolaborasi lintas kurikulum, pemanfaatan teknologi dan multimedia, dan terakhir strategi penanaman nilai-nilai moral dan karakter. Materi selanjutnya yaitu tantangan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial berbasis isu
banyak guru yang belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai tentang isu global, serta kurangnya pelatihan dan bahan ajar yang sesuai membuat guru kesulitan mengadaptasikan isu global ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau PPD. Tantangan yang kedua yaitu keterbatasan waktu dalam jadwal pelajaran IPS juga menjadi hambatan. Isu global membutuhkan waktu untuk eksplorasi dan diskusi yang mendalam, sedangkan alokasi waktu pembelajaran di sekolah dasar cukup terbatas. Tantangan ketiga yaitu adanya perbedaan latar belakang budaya dan ekonomi siswa dapat menjadi tantangan tersendiri karena bisa menimbulkan sensitivitas tertentu terhadap topik yang dibahas. Materi selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran ilmu pengetahuan sosial berbasis isu global. Di sini terdapat 6 manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran lingkungan dan sosial. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Yang ketiga, membangun empati dan toleransi. Yang keempat, menyiapkan siswa menjadi warga dunia atau global citizenship. Yang kelima, mengasah keterampilan abad 21. Dan manfaat yang keenam yaitu mendorong perubahan perilaku. Baiklah, itu tadi pemaparan dari saya kembalikan kepada saudara. Baik, terima kasih kepada saudari Tasya atas penjelasan atau pemaparan materinya. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin ditanyakan. Dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, kepada saudari Eci, waktu tepat saya persilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya Muhammad Salila izin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu dengan pertanyaan, mengapa integrasi isu global dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar dianggap penting untuk membentuk karakter dan kompetensi abad ke-21 pada siswa? Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Eci atas pertanyaannya. Saya ulangi, pertanyaannya yaitu mengapa integrasi isu global dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar dianggap penting untuk membentuk karakter dan kompetensi abad ke-21 pada siswa. Baik, untuk pertanyaan kedua, dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, pada Mala, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih sudah berikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurani Kumasuri dengan NPM 1. Saya ingin bertanya mengenai strategi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dapat digunakan untuk mengintegrasikan isu global dalam IPS sekolah dasar. Saya ulangi, bagaimana strategi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dapat mengintegrasikan isu global dalam ilmu IPS sekolah dasar. Baik. Saja yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih kepada Mala sudah bertanya. Bisa saya ulangi pertanyaannya yaitu bagaimana strategi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dapat digunakan untuk mengintegrasikan isu global dalam IPS sekolah dasar. Baik, itu pertanyaan terakhir dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, kepada saudari Selsa, waktu dan tempat saya silakan. Baik, saya Selsa Juliana Nubari dengan singkat saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, di mana pertanyaan saya yaitu apa saja tantangan utama yang dihadapi guru dalam mengintegrasikan isu global dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut agar pembelajaran tetap efektif dan bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Selsa. Pertanyaannya bisa saya ulangi, pertanyaannya yaitu apa saja tantangan utama yang dihadapi guru dalam mengintegrasikan isu global dalam pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar, dan bagaimana solusi yang dapat diusahakan untuk mengatasi tantangan tersebut agar pembelajaran tetap efektif dan bermanfaat. Baik, langsung saja di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Untuk pertanyaan 1 tentang
pertanyaan dari saudari Wesi, yaitu pertanyaannya, mengapa integrasi isu global dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar dianggap penting untuk membentuk karakter dan kompetensi dia betul-betul? Pada pertanyaan tersebut akan dijawab oleh saudari Tasya. Pada Tasya, waktu di depan saya silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Vicky. Ini langsung saja. Menurut kami, integrasi isu global dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar sangat penting. Karena isu-isu seperti iklim, kemiskinan, dan globalisasi merupakan permasalahan nyata yang akan dihadapi siswa di masa depan. Dengan mengenalkan isu global sejak dini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, reflektif, dan solutif terhadap persoalan kompleks. Selain itu, pembelajaran ini menanamkan nilai-nilai karakter seperti empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial yang sangat dibutuhkan untuk menjadi warga dunia atau global citizenship yang berkontribusi positif dalam masyarakat global yang saling terhubung. Keterampilan ke-21 seperti literasi global, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas juga terasa melalui pembelajaran berbasis global, sehingga siswa lebih siap menghadapi tantangan dan dinamika kehidupan masa depan yang semakin kompleks. Sekian jawaban dari kelompok kami, saya serahkan kepada moderator. Nah, baik, mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin mendapatkan. Baik, Mada Umi, waktu dan tempat saya silakan. Baik, izin menambahkan pertanyaan dari Vicky yang bertanya, mengapa integrasi isu global dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar dianggap penting untuk membentuk karakter dan kompetensi abad ke-21 pada siswa? Baik, izin menambahkan beberapa. Yang pertama yaitu membantu siswa memahami dunia yang saling terhubung atau konteks koneksi global. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi, empati, dan kesadaran akan keberagaman budaya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan abad ke-21 berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah global. Yang terakhir yaitu mempersiapkan siswa menjadi warga dunia yang bertanggung jawab atau global citizenship. Baik. Baik, terima kasih kepada saudari Umi. Bisa saya sebutkan sedikit bahwasanya strategi yang disampaikan oleh saudari Umi ada beberapa. Yang pertama itu menghubungkan siswa dengan global, menumbuhkan integritas, solidaritas, serta empati pada dunia global. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya simpulkan. Mungkin ada teman-teman lagi yang menambahkan. Oke, baik, sepertinya tidak ada. Baik, saya kembalikan kepada saudari Wesi. Apakah sudah merasa cukup dengan jawaban yang telah kami sampaikan dan juga penambah, atau ada hal lagi atau hal lain yang ingin didiskusikan kembali? Baik, terima kasih kelompok penyaji. Saya sudah merasa sangat cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, untuk pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Mala, yaitu dengan pertanyaan, jelaskan bagaimana strategi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dapat digunakan untuk mengintegrasikan isu global dalam ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar, serta sebutkan contoh penerapannya yang relevan dengan kehidupan siswa. Untuk pertanyaan tersebut akan saya jawab sendiri. Nah, menurut kelompok kami, strategi project based learning atau PBL memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman langsung dengan mengerjakan proyek yang berkaitan dengan isu global. Nah, dalam konteks ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar, guru dapat merancang proyek seperti membuat poster kampanye hemat listrik, menanam pohon di lingkungan sekolah, atau membuat karya seni yang menggambarkan persahabatan antar negara. Nah, melalui proyek ini, siswa tidak hanya memahami konsep-konsep global secara teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam tindakan nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. PBL mendorong kolaborasi, kreativitas, dan keterampilan problem solving, sekaligus menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu global di lingkungan sekitar mereka. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Oke, baik, kepada saudari Darsipa, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji telah mengizinkan menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Mala, yang mana pertanyaannya bagaimana strategi pembelajaran berbasis proyek PBL dapat digunakan untuk mengintegrasikan isu global dalam IPS di SD. Nah, di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, mengintegrasikan isu global, yang mana pembelajaran berbasis proyek ini dapat digunakan untuk mengintegrasikan isu global dalam IPS dengan cara meminta siswa untuk bekerja dalam proyek yang terkait dengan isu global seperti perubahan iklim atau kemiskinan.
Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan siswa. Yang mana kemampuan siswa ini terdapat pada proyek yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan komunikasi yang efektif. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi siswa. Dalam pembelajaran berbasis proyek ini dapat meningkatkan motivasi siswa karena mereka dapat bekerja pada proyek yang relevan dan menarik. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Dasipa atas kabarnya. Bisa saya simpulkan sedikit bahwasanya tadi Dasipa menambahkan bahwasanya untuk mengintegrasikan PBL IPS di sekolah dasar ada beberapa. Yang pertama itu mengintegrasikan isu global, mengembangkan kemampuan siswa, serta meningkatkan motivasi siswa. Baik, mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Baik, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan kepada saudari Mala. Apakah sudah merasa cukup dengan jawaban yang telah kami sampaikan dan juga dari rekan-rekan yang menambahkan, atau ada hal lain yang ingin didiskusikan kembali? Terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji dan teman yang mendahulukan. Jawaban yang diberikan sudah membuat saya mengerti dan tidak ada yang bisa diskusikan. Baik, terima kasih kembali. Baik, untuk pertanyaan ketiga yang ditanyakan oleh Seksa, yang dimana pertanyaannya itu identifikasi dan analisis tantangan utama yang dihadapi guru dalam mengintegrasikan isu global ke dalam pembelajaran IPS dasar, dan bagaimana solusi dapat diupayakan agar mengatasi tantangan tersebut agar pembelajaran tetap efektif dan bermakna, akan dijawab oleh saudari Tasya. Kepada Tasya dan waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudari Selsa Juliana Putri. Langsung saja, menurut kelompok kami, tantangan utama yang dihadapi guru dalam mengintegrasikan isu global ke dalam pembelajaran IPS sekolah dasar meliputi kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru tentang isu global, keterbatasan waktu dalam jadwal pelajaran, serta perbedaan latar belakang, budaya dan ekonomi siswa yang dapat menimbulkan sensitivitas tertentu. Untuk mengatasi tantangan ini, solusi yang dapat diupayakan antara lain seperti memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru terkait isu global dan strategi pembelajarannya. Selanjutnya, menyediakan bahan ajar yang kontekstual dan mudah dipahami, mengoptimalkan kolaborasi lintas kurikulum agar isu global dapat dibahas dari berbagai sudut pandang. Solusi selanjutnya yaitu melibatkan dukungan dari orang tua, pengembangan kurikulum, dan pemerintah agar integrasi isu global berlangsung efektif dan bermakna bagi siswa. Baik, ini jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Tasya atas jawabannya. Apakah ada teman-teman lain yang ingin menambahkan? Baik, kepada saudari Wawa, sudah tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah mengizinkan saya untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan yang mana di sini saya sedikit menambahkan. Langsung saja, guru menghadapi beberapa tantangan utama dalam mengintegrasikan isu global ke dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru tentang isu global, kesulitan menghubungkan isu global dengan kurikulum yang ada, dan keterbatasan sumber daya. Selain itu, guru juga harus menghadapi tantangan dalam membuat pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa. Untuk mengatasi tantangan tersebut, guru dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang isu global melalui pelatihan dan workshop. Guru juga dapat menggunakan sumber daya online dan bekerja sama dengan komunitas lokal untuk membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Wawa. Tambahnya bisa saya simpulkan sedikit bahwasanya tantangan utama dihadapi guru ada beberapa. Sudah disebutkan Bapak tadi, ada kurangnya pengetahuan guru dan keterampilannya, minimnya sumber daya seperti proyektor ataupun yang lainnya. Baik, apakah ada teman-teman lain yang ingin menambahkan? Baik, kepada saudari Dea, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menambahkan dari pertanyaan mengenai tantangan utama yang dihadapi guru dalam mengintegrasikan isu global di dalam mata pelajaran IPS di SD, dan bagaimana solusi yang dapat diusahakan untuk hal tersebut. Nah, tantangan utama yang dihadapi guru dalam mengintegrasikan isu global ke dalam pembelajaran IPS di SD, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengintegrasikan isu global, seperti yang telah diberikan tambahan jawaban sebelumnya, serta kurangnya
sumber daya dan bahan ajar yang relevan. Selain itu, guru juga mungkin menghadapi tantangan yang menghubungkan isu global tersebut dengan konteks global dan juga kebutuhan siswa. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, guru dapat mengusahakan beberapa solusi. Salah satunya seperti meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan yang dimiliki oleh guru melalui pelatihan maupun hal lainnya, serta mencari sumber daya dan bahan ajar yang lebih relevan dan aktual. Mungkin itu saja dapat saya tambahkan. Saya kembalikan lagi kepada kelompok dan Baik, terima kasih kepada Saudari Dea. Tambahnya bisa saya buka sedikit bahwasanya penambahan dari Saudari Dea itu hampir sama dengan jawaban dari Saudari Wawa dan hanya ada perbedaan sedikit di solusinya. Baik, mungkin cukup untuk penambahnya. Saya kembalikan kepada Saudari Selsa. Apakah sudah merasa cukup dengan jawabannya atau masih ada yang didiskusikan kembali? Baik, terima kasih kepada kelompok penyanyi dan teman-teman yang sudah menambahkan jawaban. Saya mengerti atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, kita masuk kepada penutup, yaitu tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan kita pada hari ini yaitu integrasi isu global dalam pembelajaran IPS sekolah dasar sangat penting untuk membentuk siswa menjadi warga dunia yang berpikir kritis, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama serta lingkungan. Isu-isu seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik global perlu dikenalkan secara kontekstual dan interaktif untuk menanamkan pemahaman yang bermakna. Dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tapi juga dapat mengembangkan karakter dan kesadaran sebagai warga dunia yang siap menghadapi dinamika kehidupan global yang semakin kompleks. Integrasi isu global dalam pembelajaran IPS menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menyiapkan generasi muda yang menghadapi tantangan nyata di masa depan. Baik, mungkin itu saja presentasi kami pada hari ini. Kami dari kelompok 13 mohon maaf bila mana kami ada salah kata, salah ucap, dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.